jalur yang ditetapkan Tuhan itu, Tuhan sudah berkata, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, bukan yang kuperintahkan kepada mereka. Ini saudaraku, bukan apa yang kusuruh kepada mereka. Jadi mulai daripada saat ini, mengapa Tuhan menetapkan seseorang? Itu Tuhan percayakan, dan itu sudah memulai dari cara hidup seseorang dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, biarpun di mana-mana, itu yang dicari. Terpujilah Tuhan kita yang maha baik, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan baca firman Tuhan kembali dari Keluaran pasal 31 ini. Kita mau bergantian saja baca. Saya baca yang pertama, saudara nanti sambung ayat 2. Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saudara sambung. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat supaya dikerjakan dengan emas, perak, dan perak, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari Sudan, dalam hati setiap orang Yahudi telah memberikan perhatian, harus mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu. Yang dikerja dengan prakasnya, kambil dari emas murni dengan segala prakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Pakaian khususnya dengan maupun pakaian anaknya untuk membuka jabatan bersama kita. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, harus mereka membuat semuanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya senang kita mengulang ini karena saya lihat untuk pembuatan ini selagi mereka di perjalanan. Biasanya kalau membuat sesuatu hal, apalagi ya ini harus ada tempat yang khusus, berupa bengkel dan tempat yang tenang. Tapi mereka ini lagi di perjalanan. Kita sudah dengar dalam hari yang lalu bahwa pembangunan ini
adalah juga menunjuk kepada pembangunan rohani kita di akhir zaman. Kalau dulu adalah kemah dan segala isinya mereka buat. Jadi kemah itu nanti berkembang disebut juga menjadi bait Allah. Dan untuk sekarang bait Allah itu adalah manusia. Karena Yesus berkata, rombak bait Allah yang lama itu aku akan mendirikan di atas 3 hari, dalam 3 hari. 3 hari adalah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dimuliakan. Jadi rumah yang dibangun sekarang adalah kita, adalah manusia yang mau. Jadi saya lihat pembangunan kemah ini, wah ini luar biasa saudaraku ya. Mereka sambil di tengah perjalanan di padang gurun, tapi bisa mengerjakan. Ini luar biasa. Hikmat yang dari Tuhan dan juga ketekunan. Kalau mereka berpindah tempat, angkut semua, belum selesai juga, mungkin masih banyak yang berantakan. Jadi saya boleh merenungkan di dalam betapa setianya orang itu untuk mengerjakan hal yang rumit. Ini saudaraku, karena semua ini dikerjakan di tengah perjalanan, bukan dalam suasana santai dan suasana tenang, tapi di tengah perjalanan. Inilah saudara-saudaraku. Dan mereka kerjakan ini tidak terlalu lama saudaraku. Ada waktunya. Karena nanti dalam intinya menyeberangi Sungai Yordan, tabut yang dibuat itu harus dipikul. Ini kalau kita mau baca sebentar dalam kitab Yosua pasal yang ketiga, Yosua pasal 3, menyeberangi Sungai Yordan. Ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini pembuatan tabut ini bukan di tempat tenang, bukan di tempat satu perbengkelan, tapi mereka sambil berjalan. Saudara-saudaraku, saya boleh memandang di dalamnya secara roh Tuhan bahwa mereka itu benar-benar orang-orang yang tekun, orang-orang yang teliti, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan saya yakin mereka memberikan
perhatian sepenuh untuk itu, tidak terganggu dan tidak diganggu yang lain-lain. Walaupun mereka bila saatnya tiang awan itu jalan, ya mereka jalan. Ya, tiang api itu jalan pada waktu malam, ya mereka ikut. Kalau belum selesai, wah, itu angkat lagi. Nggak tahu berapa waktu Tuhan mau mereka di satu tempat. Begitu saudara. Jadi selesai di tengah perjalanan. Saudara-saudaraku, kita bengkel saja, mobil rusak, kita titip di bengkel itu. Nanti kita kemana-mana, dia kerjakan di situ. Kalau mereka mana ada bengkel, saudaraku? Di mana mereka berada di situ dia kerjakan. Pindah, ya bawa, kerjakan, selesai. Jadi saya boleh memandang mereka adalah orang-orang yang tekun, orang-orang yang setia, orang-orang yang teliti, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kalau tidak begitu, tidak mungkin bisa, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita di akhir zaman ini harus lebih sungguh-sungguh. Yesus mengambil kesimpulan di dalam hal itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, ya, dengan penuh kesungguhan. Ini saudaraku perjalanan kita mengikuti Yesus. Jadi lihatlah telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ini saudara-saudaraku. Jadi diterima setelah mereka keluar dari Mesir dan mereka sudah menyeberangi Laut Merah, baru di Gunung Sinai ya mereka ataupun ada berada di sekitar situ. Musa naik dengan membawa Yosua juga, ya, tapi dia hanya di tengah gunung. Musa yang naik terima perintah itu, dan itu disampaikan kepada yang mengerjakan. Itulah Bezalel dan juga Aholiab. Ini. Jadi saudara-saudaraku, Bezalel dan Aholiab mendapat tugas mengerjakan, tetapi semua itu diterima oleh Musa terlebih dahulu. Dalam ayat 6, kalimat yang terakhir, atau saya baca saja mulai dari awal. Ayat yang ke-6, Keluaran 31 tadi, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisama dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat. Jadi mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini saudara-saudaraku. Jadi
dalam kerohanian ini banyak kurang mengerti. Ada banyak orang berbuat pembangunan dalam dirinya dari dirinya sendiri. Ini seringkali begitu, saudaraku. Sehingga itu namanya dia gembalanya sendiri, menggembalakan diri sendiri. Tapi banyak tidak mengerti ini. Namun di sini Tuhan memang memberikan itu pengertian pembuatan kepada Bezalel dan Aholiab. Tapi apa yang dikerjakan itu adalah sesuai yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi ada orang banyak langsung sepertinya dia langsung kepada Tuhan. Ini banyak, saudaraku. Sehingga dia tidak tergembala. Jadi makanya Tuhan memberikan begini Musa. Semua apa yang mau dilakukan itu Tuhan berikan kepada Musa. Tapi Roh mengerjakan, nanti Musa sampaikan kepada Bezalel dan Aholiab. Ini saudaraku, kalau kita udah mengerti ini, Tuhan memberkati. Nanti akan teratur semuanya. Ya, ini saudaraku. Atau orang akan bertindak juga, ya mungkin aku sudah tahu. Ada begitu, saudaraku. Jadi ya semoga bukan di sini. Ada, kalau bahasa Indonesianya kemintar lah ya. Jadi kalau bahasa Bataknya pamalu-maluhon. Langsung aja dia lakukan semaunya. Saudara-saudaraku, kalau Musa yang menerima perintah ini, maka Bezalel dan Aholiab itu harus memperhatikan sungguh-sungguh dan tidak boleh salah. Atau karena pembuatan ini, saudaraku, adalah sangat rumit. Membuat tabut, membuat pelita emas, membuat meja roti, mesbah dupa, ya sampai ke bawah kolam basuhan dan mesbah bakaran. Jadi benar-benar mereka itu harus menyimak. Mungkin bisa saja bertanya, jangan sampai salah. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini yang Tuhan katakan kepada Petrus di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal yang ke-21 mulai 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan ini sampai 3 kali. Tadi ayat 15, ayat 16,
ayat 17, setiap ayat itu diakhiri dengan gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, gembalakanlah domba-dombaku. Itu ayat kata terakhir dalam ayat ayat 17, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ini saudara-saudaraku. Tapi seperti tadi, banyak juga tidak di dalam hal ini, sehingga nantinya dia akan rugi sendiri. Tuhan sudah menetapkan hal isi hatinya kepada Musa untuk disampaikan kepada Bezalel dan Aholiab, dan juga apa yang berkenan kehendak Yesus untuk dilaksanakan, menggembalakan domba-domba Tuhan. Karena nanti seperti yang kita sudah baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, aku cemburu. Ada mau bantu baca, tolong. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 2. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Kita ambil dulu ini, contoh ini, saudara-saudaraku, ya. Sekarang banyak yang tidak suka lagi dipertunangkan. Sudah begitu, saudaraku. Tapi kalau dalam Alkitab tidak begitu. Kalau di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengambil diri sebagai yang benar-benar memimpin, menuntun sampai bisa dipertunangkan, dan dia tegas berkata, aku mempertunangkan kamu. Tapi sekarang banyak tidak mau dipertunangkan. Dia sendiri, saudaraku, yang mencari. Coba kalau gitu. Perempuan cari-cari laki-laki. Sekarang apa kata dunia, saudaraku? Begitu banyak lah kira-kira gitu, ya. Jadi ya begitulah. Makanya domba yang berkenan kepada Tuhan, domba yang dikehendaki oleh Tuhan, sama juga dalam Yehezkiel pasal 34. Jadi domba gembalaan itu dikenal semuanya, bahkan sejak dari lahirnya, karena domba itu berukuran 1 tahun. Jadi dia tahu sampai lahirnya itu kapan. Baru bukan domba itu mempersembahkan dirinya, tapi domba itu dipersembahkan. Itu sebabnya digembalakan. Domba yang mana? Yang diketahui, yang dijamin semuanya. Ya, ini saudaraku. Jadi kita lihat mulai dari pembuatan kemah, domba persembahan, ya, dan juga mempelai yang dipertunangkan. Jadi ada mempertunangkan, saudaraku. Sekarang ini
setiap kita ibadah ini sudah ada tujuan bahwa kita sedang dipertunangkan. Haleluya, saudaraku. Ini kalau kita, tapi banyak tidak mengerti ini, ya, tidak mengerti, dan banyak juga gembala tidak mengerti untuk menyampaikan ini. Banyak saudara-saudaraku, ya, hanya baptisan aja. Tadi kita bicara-bicara dari baptisan, ayo olah Pantekosta Domina, nah baptis ada ya. Tadi di dalam acara keluarga susah untuk menggabungkan gini, saudara, karena masing-masing dengan caranya. Apalagi kalau bilang mempelai. Apa kau mempelai? Aku nggak ngerti, aku mempelai. Nah, ini saudaraku. Tapi dalam urutan Alkitab itu semua harus ada itu. Itu sebabnya mengerjakan harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, makanya tadi ayat 6 itu, Keluaran pasal 31 ayat 6 di bagian akhir, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, bukan kepada mereka. Nah, ini saudaraku. Jadi banyak orang langsung tidak tergembala, langsung pikirnya kepada Tuhan. Tapi semua itu enggak ada di Alkitab, saudaraku. Semua harus teratur, ada caranya Tuhan. Jadi biarlah saudaraku kita mengikuti jalur semua yang Tuhan tetapkan, biar kita tidak rugi, saudaraku. Jalur yang ditetapkan Tuhan itu, Tuhan sudah berkata, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu, bukan yang kuperintahkan kepada mereka. Ini saudaraku, bukan apa yang kusuruh kepada mereka. Jadi mulai daripada saat ini, mengapa Tuhan menetapkan seseorang? Itu Tuhan percayakan, dan itu sudah memulai dari cara hidup seseorang dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, biarpun di mana-mana itu yang dicari. Sama seperti Daud untuk menjadi raja, itu juga identik dengan gembala. Biarpun dia di hutan sekalipun, maka tidak jadi satu hidangan lah ya, atau penetapan atau apa namanya itu ya, ada penetapan lah, nggak jadi. Anakmu cuma ini. Oh iya, ada lagi satu lagi, nggak diingat saudara-saudara. Jauh dia coba menggembalakan di hutan. Panggil, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Amin, saudaraku. Iya, biar jauh-jauh dipanggil. Jadi itu ada pilihan Tuhan yang tidak boleh direbut-rebut. Nah, banyak orang
biarpun tidak direbut, tapi tidak mau mentaati seperti itu. Ada rasa, udah langsung aja lah. Saudaraku, enggak. Makanya saya memperhatikan ini mulai dari tadi di perjalanan kedua, walaupun sehebat apapun kepintaran Bezalel dan Aholiab, tapi dia harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Karena yang menerima itu semua Tuhan tidak berikan asal-asalan. Tuhan hanya berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini mereka juga adalah yang tekun dan setia dan harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan Bezalel ini dia adalah mengarah kepada seluruh ketetapan Tuhan dan mengarah kepada bagaimana kehidupan Yesus. Karena nanti akan kita sudah dengar bahwa dari suku Yehuda itu keturunan daripada juga sama dengan Yesus, singa dari Yehuda. Jadi ada menekuni saudara-saudaraku harus sampai kepada kehidupan Yesus. Kehidupan daripada Ahisamah ini atau menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah ini, saudara-saudaraku, ini suku Dan, dari suku Dan. Kita sudah dengar dia malah disebut berkatnya itu nanti jadi berkat ular, saudaraku. Ya, ular lagi, ular apa disebut? Beludak ya? Ular beludak. Tadi kita belajar ular beludak itu apa itu? Ular kobra. Kobra. Ya, ular kobra, saudaraku. Ya, ular kobra. Jadi lidahnya juga bercabang, saudaraku, ya. Jadi itu yang pertamanya, ya, omongan yang sombong, ya. Karena dia bilang, aku akan menempatkan diriku menyamakan dengan yang Maha Kuasa. Ini saudaraku. Itu sebabnya kalau Yesus biarpun dia pemenang singa Yehuda, tapi dengan rendah hati. Kemenangan Yesus justru mengalahkan iblis itu dengan rendah hati. Iblis itu sombong, Yesus dengan rendah hati. Makanya yang selalu kita baca dalam Filipi pasal 2 itu, hendaklah dalam dirimu ada pikiran seperti yang ada pada Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan ular, itu kesombongan. Ya, pertama daripada ya sebelum dia ular masih malaikat, dia ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa. Jadi biarlah omongan kita juga harus selalu jadi berkat, saudaraku. Jangan sampai ada di dalamnya satu menyelinap roh kesombongan. Tadi Pak Silawan bilang ada juga roh kesombongan. Memang kalau tidak ada ya pikiran yang seperti ada dalam Yesus, ya langsung begitu, saudaraku. Karena iblis itu pintar. Ya,
Orang sudah berkorban, kan bagus saudaraku. Tapi disisipkan sedikit roh kesombongan itu. Kalau namaku tidak disebut-sebut, ku minta lagi persembahanku. Ini saudaraku. Jadi langsung di situ. Makanya lewat persembahan itu haruslah ada roh kesombongan. Kalau uangnya 2.000 dipres-pres sampai kelihatan kecil, nggak ketahuan. Tapi kalau 100, merah-merah, lama kelihatan saudaraku. Masuk di persembahan. Sebenarnya ibadah yang tinggi, tapi masih langsung roh kesombongan. Berdoa, ibadah yang tinggi, bagus, tapi supaya dilihat orang. Banyak saudara-saudaraku. Nah, hal-hal begini Tuhan berikan kepada Musa supaya semua dikerjakan sesuai dengan peraturan Tuhan. Ini saudaraku, makanya sangat indah kalau ada tergembala, jadi terkoreksi semuanya. Kalau dia domba sampai bisa domba persembahan, kalau dia untuk menyongsong kedatangan Yesus mempelai laki-laki, maka mempelai wanita ini dia tidak cari-cari sendiri, tapi dia dipertunangkan. Haleluya saudaraku. Ini saudaraku, ya. Jadi banyak yang cari-cari sendiri, ingin langsung, tapi itu bukan dari caranya Tuhan. Saudara-saudaraku, lebih dari itu nanti akan menonjol lagi dalam Bilangan pasal yang ke-16. Kita akan lihat lagi. Kalau tidak ada di dalam roh penggembalaan, dia mau menggembalakan dirinya sendiri, sehingga nanti akan terjadi pemberontakan, perlawanan. Semoga ini tidak terjadi saudaraku bagi kita. Bilangan 16, pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Zihar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang. Nah, ini sekarang orang Ruben. Ruben anak keberapa? Pertama. Sering sekali orang juga bangga, aku udah paling lama. Kerohanian ini bukan karena lama. Ada orang lama tapi nggak maju-maju. Ya, ada yang baru juga tapi langsung ngerti, langsung maju. Bagus saudara. Ini. Jadi Korah bin Kehat bin Lewi, Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben. Nah, mengajak orang-orang untuk memberontak. Saudara-saudaraku, kita biarlah mengajak untuk taat kepada Tuhan. Ada yang mengajak memberontak. Kamu nggak tahu. Nah, gitu banyak begitu. Ini melawan siapa? Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semua orang-orang yang kenamaan. Hebat saudaraku, sudah mengambil sampai banyak saudaraku,
250 orang Israel, pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Nah, rapat semua ini, rapatnya mereka. Semua orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumui Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan dia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberi tahukan siapa kebenaran dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Berbuatlah begini, ambillah perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Kadang mereka berkata begini, saudaraku, ayat 89 ya, saya percepat. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan? Nah, ini saudaraku lanjutannya. Dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Lewi, anak-anak Eliab, tapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Nah, ini begitu saudaraku, dipanggil nggak mau. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Ini membalik-balik saudaraku. Masa katanya di Mesir itu berlimpah-limpah susu dan madunya, membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Penggembalaan itu bukan Tuhan, saudaraku, hanya menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ayo baca, bantu. Ayat 15. Ya. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu,
Pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu, berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang-orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan kutupan itu. Ya, sudah cukuplah. Kita sudah lihat, saudara-saudaraku. Inilah kalau tidak ada ketaatan dan tidak bertanya bagaimana yang sesungguhnya, sampai berani cukuplah itu. Ya, orang-orang ini sudah kudus, nggak perlu lagi segala macam mereka katakan. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Mereka habis ditelan bumi. Untuk sekarang ini, orang yang suka ada perlawanan, saudaraku, tidak di dalam rendah hati, ditelan bumi itu artinya tidak berkuasa, keluar dari keinginan yang tidak baik. Di situ sementara masih sekarang. Bumi itu menunjukkan asal kedagingan manusia. Jadi roh yang dari Tuhan itu sudah meninggalkan, maka yang menguasai semua ditutup oleh bumi. Jadi ya bisa saja semakin jahat, semakin tidak ada kedamaian, semakin tidak ada ketenangan. Tetapi saudaraku, kalau kita membangun sampai dengan baik, nah itulah nanti kemenangan kita. Kalau kamu lihat tabut itu diusung oleh para Lewi imam, ikut. Nah, ini jalan kita, saudaraku, untuk menembus Sungai Yordan. Dan itu juga nanti kemenangan kita untuk memulai perang pertama lewat menghancurkan kota Jericho. Bagaimana memenangkan dari Jericho? Hanya keliling saja, saudaraku. Tapi dengan tabut di depan. Haleluya.
Jadi perjalanan rohani kita, saudaraku, itulah perjalanan rohani itu. Semua sesuai dengan peraturan Tuhan dan nanti menjadi kemenangan. Itu sebabnya yang sudah dibaptis juga, ya, nanti jaga kehidupan tetap dalam Tuhan. Jangan nanti seperti di kota Ai melenceng lagi, nggak melawan tapi tertarik dengan emasnya Ai. Jadi nanti sudah menang dengan Jericho yang kuat, tapi mereka kalah dengan Ai yang kecil karena hatinya tertarik kepada hartanya kota Ai. Jadi kita, saudaraku, biar Tuhanlah harta kita yang terutama. Dia terindah bagi kita. Saudaraku, pasti kita masuk di Kanaan. Haleluya. Kita sedang berjalan ke Yerusalem baru. Biar kita berserah kepada Tuhan. Kita mau menyanyi, Kau yang terindah.